Iya. Padahal kalau swasta biar sama-sama dapat juga kan ya, sama-sama sebenarnya bisa. seperti itu. Daripada contoh banyak di sebuah sekolah tetapi tidak mendapat layanan yang baik, walaupun dia itu katakanlah sekolahnya sudah bagus dengan murid berdesak-desakan itu satu kelas anggap lebih dari 32 itu sudah tidak kondusif. Anak-anak ribut, kemudian panas, nggak fokus juga. Itulah makanya saya tidak apa-apa. Saya katakan kepada guru saya, karena yang mendaftar kembali di siswa kita adalah 240 dari 272 anak yang mendaftar secara afirmasi, kemudian secara perpindahan orang tua dan juga sonasi itu ada 272 awal. Yang masuk hanya 240. Jadi 32 anak yang hilang. Yang hilang. Guru-guru saya kan juga shock panitia saya shock, Bu. Berkurang tidak apa-apa. Semakin sedikit siswa, semakin kita melayani siswa dengan baik. Saya bilang itu yang penting tetap kita dapat 8 kelas gitu. Nggak usah murid banyak kita tambah pusing. Pelayanan juga tidak maksimal itu. Jadi dengan murid yang sedikit pelayanan kita menjadi lebih maksimal karena tugas kita sebagai abdi negara itu adalah seorang pelayan kan itu melayani. Makanya kalau saya punya konsep di guru-guru saya, jangan takut kepada kepala sekolah, tapi takutlah kepada siswa. Karena apa? Karena yang menggaji Bapak Ibu guru adalah masyarakat. Saya tetap, kadangnya kan ada di sistem sama kepala sekolah takut, tapi sama murid enggak. Kalau di saya, tetap saya menyampaikan kepada guru saya, takutlah kepada siswa. Jangan takut kepada saya, karena siswa itu adalah masyarakat. Tugas daripada seorang abdi negara melayani. Jadi dia harus mendapatkan yang terbaik. Karena kan sekarang tujuan sekarang, pendidikan sekarang tidak boleh ada kekerasan. Tidak ada lagi hukuman. Beda banget sama dulu, Bu, melayani anak dengan baik. Perbedaan itu harus kita terapkan. Harus terima anak-anak apapun anak-anak. Tidak ada lagi anak bodoh, tidak ada lagi anak pintar. Maka zaman sekarang itu kompetisi tidak penting. Yang penting adalah kolaborasi. Itu seperti itu. Karena kan perbedaan mungkin zaman ibu dulu bedanya cara guru mengajar dengan yang sekarang itu kan benar-benar jauh banget bedanya. Sering nggak ada guru-guru yang ngeluh kayak, Bu ini siswanya kayak gini gitu. Kalau di saya ada guru mengeluh itu saya kasih tahu. Refleksi diri dulu, Bu. Apa yang sudah ibu lakukan, kenapa murid sampai seperti ini? Jangan pernah menjustis murid itu ini. Saya selalu mengatakan refleksi diri itu penting buat guru. Jadi guru saya, Bu, nakalnya udah terlalu, mari kita sama-sama. Saya atur kerja sama-sama. Sampai pernah anak-anak yang saya punya layanan yang nakalnya kecil, layanannya adalah guru mapel. Udah agak nakal meningkat sedikit, ada layanan dari wali kelas. Meningkat lagi. Semua ada step-stepnya, ada level-levelnya, guru BK. Sudah guru BK yang tidak bisa adalah kepala sekolah. Tidak pernah di kami ada tidak boleh. Karena saya tidak boleh guru saya ini anak nakal ini enggak. Dengarkan. Gitu konsepnya. Sehingga saat saya dengarkan. Apa masalahnya kamu seperti ini? Apa dia bercerita? Saya dengarkan. Akhirnya setiap dia punya masalah tidak mau guru BK. Harus kepala sekolah. Karena semuanya bersandar ke ibu jadinya saya sama ibu baru mau. Terus kemarin pada saat graduation saya kaget. Saya kan memanggil Bondres Bondres tuh ngomong, ayo anak-anak, siapakah guru favorit anak-anak? Saya yang disebutkan. Wah, kok
saya enggak pernah. Oh, akhirnya saya merefleksi diri, mungkin karena saya melayani anak-anak dengan baik. Sudah itu setiap saya datang gitu, halo anak-anak, selamat pagi, apa kabar kalian? Cuman menyapa seperti itu, setiap bertemu dia mengatakan saya favorit gitu ya. Karena kan mungkin backgroundnya ada yang dia kurang diperhatikan, mungkin di karena keluarga, memang kebanyakan 70% anak-anak kami itu adalah anak-anak yang latar belakangnya kurang, artinya kurang mampu, kemudian juga anak-anak yang tidak punya orang tua, mungkin orang tuanya tunggal, ada punya bapak aja, ada punya ibu, kemudian ada yang bercerai dengan neneknya tinggal, seperti itu, sehingga saya punya pelayanan khusus. Jadi saat putus asa guru-guru kami, saya yang mengambil. Bu, saya udah nggak bisa ini. Oh ya, datang ke ruangan saya. Terakhir apa yang dikatakan? Kalau ibu yang ngasih tahu, baru saya mau gitu dia. Akhirnya saya ajak di ruangan saya. Hanya duduk, dengarkan sampai dia nangis, curhat. Ternyata nggak siswa aja yang deket ya Bu ya, tapi guru juga semua deket ke ibu jadinya ya. Tempat bersandar berarti Bu ya. Harus kan kita sebagai pemimpin itu mendengarkan semua. Selama kita masih mampu gitu ya. Kalau tidak mampu ya kita bersama-sama selesaikan. Terutama kan anak-anak itu memang harus didengar sekarang. Kalau sekarang kan memang coaching yang penting. Apapun harus coaching. Guru pun kalau kita supervisi, tidak boleh kita menjustis guru sekarang. Oh gitu. Iya, memang harus mendengarkan. Kalau gurunya pas mengajar, kita lihat saja nanti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita hanya bertanya seperti itu, nanti dia bercerita, dia akan mengakui kekurangannya. Itu sekarang sistem coaching. Dengan anak pun, kalau saya dengan guru-guru BK saya seperti itu. Saya tidak pernah guru-guru saya kasih tahu, kamu anak seorang ini enggak boleh. Semua kami harus melayani dia dengan cerita dia, coaching dulu. Gitu. Karena setiap anak kan beda-beda. Iya, karena kemampuan anak juga berbeda-beda. Ada orang yang cepat menanggapi, ada yang kurang. Makanya guru-guru itu memang harus punya teknik-teknik yang khusus. Tetapi kalau sering belajar seperti itu, maka guru-guru akan menjadi orang sabar. Iya, benar banget Bu. Kalau tidak ketemu anak didik yang begitu, maka kita tidak akan pernah menjadi orang sabar. Iya, karena kan kalau Rina nih kan masih mahasiswa, mungkin perwakilan dari Gen Z teman-temannya pada saat PPL, ekspektasi kita tuh satu materi nih kelar nih. Nah ternyata sampai kelas itu nggak sesuai nih sama ekspektasi. Itu kan kadang kita kayak gimana sih, kadang kayak menyalahkan diri sendiri, nyalahin situasi gitu. Nah gimana caranya ibu tuh kok sampai bisa untuk kita mendengarkan. Orang tuh kan kadang paling susah mendengarkan Bu. Semua kan pengen didengarkan gitu. Tapi kok ibu ada konsep kayak ya udah kita melayani, kita mendengarkan, itu dari mana Bu? Begini, kan di pelatihan sekolah penggerak kami dapat. Memang harus di peningkatan kompetensi kepala sekolah juga ada. Memang di dalam saat ini itu yang paling baik melayani itu ya coaching, yaitu dengan cara mendengarkan. Dengan mendengarkan itu kita akan mendapatkan sebuah solusi. Kalau kita tidak mendengar, kita langsung justice. Oh ini anaknya nakal loh, ini gini-gini. Enggak, kita dengarkan. Karena latar belakang anak itu kan berbeda-beda. Kita harus tahu latar belakang anak. Makanya kalau saya dengarkan dulu. Kalau guru-guru BK saya semua sudah bisa caranya. Tidak langsung, nih kamu nih nakal gini kan. Didengarkan dulu latar belakangnya. Makanya kalau saya lihat anak ini nakal kali gini-gini, ayo coba cari dulu ke rumahnya, lihat latar belakang. Sehingga BK saya tidak diam di sekolah, selalu berjalan keluar. Karena di kami tidak ada keinginan untuk memanggil orang tua. Memanggil orang tua ke sekolah tidak, tetapi melayani ke rumah. Asal orang tua mau menerima. Kan ada orang tua yang tidak
menerima. Berarti pernah dong, berarti ibu udah ketemu banyak kasus ya, kayak misalnya ada orang tua yang nggak menerima. Ada kan biasanya melapor dia. Gurunya yang melakukan, guru BK yang turun. Tetapi kalau guru BK yang tidak bisa, saya pernah sampai ke Ambengan. Ibu turun langsung berarti? Turun langsung karena tidak bisa ketemu dengan orang tua, dengan anaknya. Saya ikut. Tapi karena rumahnya luar biasa jalurnya, maka kami bertemu di rumah anaknya. Anak yang udah menikah bekas sekolah kami juga. Ketemu lewat WA, bisa nggak bertemu di sini? Oh, sampai segitunya berarti Bu ya? Saya dengarkan seperti itu. Itu mulai dengan cara itu ada, karena begini, pendidikan karakter anak-anak tidak bisa seperti makan cabai. Sekarang dimakan, sekarang pedas. Nanti diterima 10 tahun mendatang. Guru saya kan awalnya, Bu, gimana bisa gini-gini? Banyak lah kan guru itu begitu kalau saya kasih tahu. Artinya begini Bu, Ibu bisa melakukan jalur seperti ini. Jangan dengan kekerasan. Jangan pernah, kalau anak-anak ke kamar mandi, kita kan marah. Ini anak ini jalan keluar aja. Kita lihat situasinya. Kenapa? Nah, itulah refleksi kita. Nggak gurunya membosankan. Atau teknik mengajar kita kurang gitu mungkin Bu ya. Iya, itu yang penting. Makanya kalau saya bilang, Bapak Ibu, kalau ada anak ke kantin, Bapak Ibu nggak boleh marah. Kita harus refleksi diri. Orang murid lihat Bapak Ibu makan di ruang guru, bagaimana anak-anak nggak keluar makan? Akhirnya saya beri solusi, Ibu, Bapak, kalau lapar, bawa tepaknya ke kelas, ajak anak-anak makan bersama. Ayo anak-anak. Anak-anak lapar nggak sekarang? Lapar Bu. Boleh ke kantin, ambil, beli nasi, bawa ke kelas, kita makan bersama-sama. Kan anak-anak merasa dihargai. Benar. Merasa dihargai. Saya seperti itu, merasa dihargai. Makanya saya sering kalau di jalur mau ke ruang kita kan pasti ada murid duduk-duduk. Saya pasti itu ikut nimbrung, ikut duduk-duduk agar kita dengan anak-anak itu dengarkan apa yang dia ceritakan. Kan kita tahu jadi, oh ini guru ini begini, kan begitu. Kita sambil mendengarkan, sehingga mulailah ada konsep, tidak lagi ada anak-anak ketakutan dengan guru maupun dengan kepala sekolah. Bahwa kita sama keluarga, itu konsep saya. Karena jarang banget sih Bu ada. Kalau kita biasanya lewat ke ruang kepala sekolah aja kayak diam-diam jangan ribut, kan masih kayak gitu kan Bu. Kalau tapi anak sekarang udah ada begitu. Anak sekarang itu kan udah berbeda gitu. Gensi sekarang itu dia kan udah banyak belajar lewat sosial media. Memang kita sekarang itu tidak terlalu mentargetkan sebuah kompetensi yang harus kita raih, tetapi adalah karakter. Karena itu yang paling susah Bu ya. Anak itu bisa mencari pengetahuan itu lewat Google. Itu anak bisa gitu. Sekarang kan ada Gemini AI, ChatGPT, kan dia mau menjawab apa, tinggal klik itu aja udah bisa gitu loh. Jadi kita yang perlukan adalah mengajari anak-anak karakter, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Wah, menarik sekali. Kayaknya sebentar lagi Rina bakal tanya-tanya lagi ya tentang itu ya Bu ya. Oke, tapi sebelum lanjut Rina mau jeda dulu pakai lagu. Tekan templong kadung terima kowe nyamparnya teuni letalite bibin Paris ngarep dewe parisane minggo sepuni kok malah depro nong cinong ru nong cinong ru nong cinong ru nong cinong ru sejali desa Baron matahari tenggelam di dalam kemaron lampu betina lari melompat-lompat dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak langit senja mengandung sapi beranak terpesona Ranto melihat dia tertawa bergelar dan berubah jadi Ranto kuda sang pelawak Ganti Marmoyo di panggung ketoprak Ranto kudel meminum arak terendam di dalam ciu birahi berubah jadi biru
Puan Dewi melenu gembuk datang membawa saguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuannya Ida Sima yang segera ciu cangkol buah dadanya. Kemana rantau gudel pergi, panggung selalu harum dengan nara yang wangi. Di Sriwedari jadi Petru, garengnya diajak mabuk, bagongnya menggeloyor. Semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprot. Pak Mloyo memukul kenong nong cinong runong cinong. Leta lete mimpin Paris ngarep dewe, Parisan neng minggo sepuni kok malang depro. Nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru. Giginya ompong menggerang rantau kutel mandan nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Genderuwo tela-telo tampak lo yo. Jangkong jalannya miring-miring doyong. Belum selesai menapu nong cinong ro. Pak Mloyo terguling ke Pengawan Solo dengan irama alunan nong cinong ro. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Kuni leta lete mimpin Paris ngarep dewe, Parisan menggo sepuni kok malan depro. Rantau kudel meminum arak bekonang, mengantar gadis pulang berdandan bidan. Roknya putih, bajunya putih, serba putih lebih daripada peri. Tiba di pinggir kali, rantau kudel diajak belok ke kiri. Demit elek au tenang, ngumpet rantau kudel geram. Ia marah, terendam arah bekonang. Hampir saja aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti umbung beging dulu bening, sekarang keruh. Rantau kudel dengan 4 istrinya tak pernah abadi cintanya. Leta lete mimpin Paris ngarep dewe, Parisan menggo sepuni kok malang depro. Nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru. Emang enak jadi wedus daripada manusia, bila mati dikubur di gundukan tanah. Kepalanya dikencingi wedus yang merumput. Nasib manusia hanya sengsara. Oh mengapa kita mesti bersusah? Coba hiduplah seperti Joko Lelor. Siangnya melamun meminum limun, malam raja bangun minum berminum. Lapen ciu cangkol arah bekonang diuang, botol cangkol dipasang yang setiap sudut rumah. Apa guna tuh takut-takut tikus rupanya? Oh mengenang bayangan di masa tuanya. Ciu cangkol hanyalah spiritus tusir tikus, padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Ampuni leta lete mimpin Paris ngarep dewe, Parisan menggo sepuni kok malang depro. Nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong. Sampuni leta lete mimpin Paris ngarep dewe, Parisan menggo sepuni kok malang depro. Nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajakan koran.
Menjelang maghrib hujan tak reda, si Budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam. Selepas Isa melangkah pulang, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Cepat langkah waktu, pagi menunggu. Si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah si Budi diam di dua sisi? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Belai manja serta kecup sayang, kau curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan resah hatiku.
yang telah beku dan membiru. Kini tetes air mata haru menghiasi janji yang terpadu. Tuhan, jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat, kekasihku. Kau terangkan gelap mataku, Mataku, kau hilangkan resah hatiku, hatiku, kau hidupkan lagi cintaku cintaku. yang telah beku dan membiru. Yeah, yeah, Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo Labarong. ramaikan dan dengarkan kita Sastra Labarong setiap hari Ayo Jumat jam wujudkan 4 sore. kreativitas Anda di dunia Sastra sastra. itu memanusiakan manusia. Kita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Kita Sastra Labarong. Tua muda cinta Labarong didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Labarong. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Bu Litsfi ya. Oke, tadi kita udah bincang-bincang lama Bu ya di balik layar ini Bu ya. Dan Rina sangat-sangat jadinya tuh kayak wow, Ibu ini motivasi banget untuk Rina, bahkan mungkin untuk fans setia Radio Barong. Rina yang baru pertama kali ketemu Ibu aja udah ngerasa energinya itu bertambah gitu Bu ya. Positive vibes-nya tuh menular tuh jadinya. Nah tadi Ibu sempat cerita kedekatan Ibu terhadap seorang murid sama seorang guru. Nah kan gak apa ya, kan jarang tuh Bu ada yang kayak gitu. Nah terus tadi Ibu juga udah cerita tentang siswa. Nah bisa nggak diceritakan lagi Bu, kenapa sih siswa itu kan banyak ada yang lawan guru nih sekarang, terus guru-guru nyalahin itu udah kebanyakan main HP gitu. Nah gimana itu Ibu menindaklanjuti kayak kalau ada kasus gitu Bu? Kalau seperti itu sebenarnya memang HP penyebab juga ya. Tapi kembali kita refleksi diri. Iya. Refleksi diri seorang guru.
kalau sudah anak seperti itu apa yang harus kita lakukan. Jadi pembelajaran yang harus bagaimana. Tidak ujuk-ujuk selalu menyalahkan murid. Oh, ini karena HP kan begitu ya. Sekarang begini jadi karakter anak. Mulailah kita mengambil pembelajaran. Apa yang harus kita lakukan karena sudah ada sistem, artinya di HP anak-anak kan belajar pakai HP bisa. Makanya kalau di sekolah saya bawa HP boleh. Ya, di awal memang anak-anak itu biasa dia masih main HP. Tetapi sekarang sudah tidak, seiring waktu kami berikan alasan-alasan anak kapan menggunakan HP, kapan menggunakan HP yang positif. Dengan sering mengajarkan anak-anak seperti itu, di sekolah sudah jarang dia bermain. Bukannya jarang sih, mungkin yang namanya anak 800 kan ada aja yang main HP. Tapi tetap kami memberikan bagaimana cara menggunakan HP yang positif. Gitu. Jadi kalau memang di pembelajaran dia biar bagus, maka kami memberikan kita kan punya Chromebook. Nanti kita pakai Chromebook. Kalau yang memang tidak bisa Chromebook, dia mencari materi di sini. Gitu. Jadi kan HP-nya digunakan dengan baik. Positif. Seperti itu. Jadi kitalah yang jadi guru memang harus strategi yang baik sekarang. Jangan lagi menyalahkan siswa. Strategi yang kita lakukan harus selalu merubah mindset kita. Artinya, hari ini anak ini begini, kita harus nggak boleh kalah cepat sama anak-anak sekarang. Anak-anak Gen Z itu kan cepat. Benar. Kita harus melebihi dari itu gitu. Kalau saya jadi kepala sekolah udah tidak pernah lepas dari Google. Apa sih anak-anak sekarang itu? Harus update tuh ya. Kita tuh harus membuka wawasan, tidak lagi menyalahkan ini. Kalau seperti sekarang kan ada yang Mobile Legend anak. Kami kalau ulang tahun sudah lomba Mobile Legend. Keren banget. Sekolah lain belum ada, tapi sekolah kami sudah Mobile Legend karena memang anak-anak sekarang itu yang sukanya. Kita buka peluang itu. Apalagi Mobile Legend kan dilombakan, kejuaraan ada gitu. Sehingga kami memotivasi anak-anak kami yang memang betul-betul membuka diri, bukan negatif saja. Itulah cara kami. Sehingga tidak ada lagi kalau guru kami HP itu ngerenang enggak. Sehingga nanti kan dengan seiring waktu. Karena ketakutan kita orang tua, anak-anak itu, dan yang nomor satu orang tua mau memagari anak-anak di rumah. Gitu. Jadi nggak bisa serta-merta diserahkan semuanya ke sekolah, nggak bisa gitu Bu ya. Karena di sekolah anak-anak kan cuma 6 jam. Sisanya 18 jam kan di rumah. Jadi apapun penting peran orang tua. Itu bukan ujug-ujug di sekolah aja, tapi peran orang tua yang sangat penting untuk masalah. Kalau kita sekarang anggap di rumah, udah boleh main HP, tapi orang tua main HP. Gimana kita mau mendidik anak dengan baik? Saya sering katakan sama guru saya, kalau guru saya nggak boleh main HP, tapi di depan kelas jangan bawa HP ya Bapak Ibu, saya bilang. Gitu ya, karena mencontohkan Bu ya. Kan kadangnya kita guru tanpa sadar, ada anak-anak kerja kita. Saya bilang seperti itu, tapi itu tidak menegur langsung. Kita di forum rapat, Bapak Ibu, kalau kita tidak senang dengan anak-anak bermain HP, maka Bapak Ibu guru di depan kelas juga jangan bermain HP. Silakan HP digunakan untuk pembelajaran. Gitu cara saya. Sehingga tidak ada tertekan, anak-anak tidak tertekan, guru juga tidak tertekan. Makanya saya katakan guru itu role model. Apa yang dilakukan oleh guru, maka murid akan ikut. Nah, ada nggak pengalaman Ibu yang dari 22 tahun lalu sampai sekarang yang masih melekat? Kayak misalnya tadi Ibu pernah sampai menjajaki anaknya ke rumah dan ada kasus apa gitu. Ada nggak yang sampai sekarang tuh berkesan banget Bu? Itu satu yang murid yang mengatakan bahwa hanya Bu Lisvi yang ngerti saya. Itu kejadian detailnya itu seperti apa sih? Dulu saya wali kelasnya dia di kelas 8B. Berarti masih SMP kelas 2 masih ya? SMP kelas 2. Iya. Dia kan sering bolos, nggak pernah masuk.
kenapa ya nak ini saya jadi wali kelasnya. Saya jajaki ke rumah tanpa sepengetahuan guru-guru lain. Cuman saya hanya lapor kepada BK. Saya cari ke rumahnya. Ternyata di sana saya tahu kondisi anak itu. Kemudian terus soal buku, soal apa itu saya yang kasih. Berarti dia itu karena nggak ada orang tua atau ekonominya? Dan memang nggak mampu, ekonominya nggak mampu. Oh, dia tinggal sama siapa? Sama kakeknya. Oh gitu. Sama kakeknya. Pas ibu datang dia ada nggak Bu? Ada, memang masuk nggak bisa. Uang nggak punya. Oh gitu. Uang saya nggak punya untuk sekolah loh Bu, gitu dia. Zaman dulu tuh kan belum ada sepeda motor anak-anak. Masih naik bemo loh di SMP 3 Banjar itu masih naik bemo. Saya juga gurunya masih naik bemo zaman dulu ya. Naik bemo, udah itu terus saya cari ke rumahnya ngobrol, saya bilang masuk aja, enggak apa-apa. Akhirnya dia mau masuk, waktu saya masuk terus. Di sanalah saya katakan saat dia naik kelas 9 yang saya rasakan. Waktu di sana saya tidak pernah merasakan apa-apa. Saya hanya niat ya udah membantu anak, yang penting dia mau masuk karena dia adalah anak asuh saya gitu. Biar enggak guru-guru lain kan protes. Bu, anak buahnya enggak masuk loh Bu. Akhirnya saya semuanya punya niat. Kita sebagai wali kelas pasti dikasih tahu juga. Setelah kelas 9 anak sendiri yang mencetuskan. Saya dicari sama wali kelasnya, "Ibu, kenapa sih Bu anak ini kok bilang hanya Bu Lisfi yang ngerti saya?" gitu. Hanya Bu Lisfi yang ngerti saya. Saya bilang, "Oh Pak, saya memahami dia karena dia anaknya seperti ini." Saya bilang, sebelumnya dia ngapain gurunya ini Bu? Nggak pernah masuk, mungkin melawan ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu gitu. Kalau yang di SMP 1 Sukesada itu ada satu anak, hanya saya aja yang mau. Kalau Bu Lispi yang membimbing saya baru mau. Wah, itu karena apa juga? Kurang lebih sama kasusnya atau gimana Bu? Dia mampu tapi nggak punya orang tua. Ibu berarti bapak pisah. Ya, kasih sayangnya dia bapaknya udah meninggal, ibunya kawin lagi. Ya ampun. Dia dipelihara oleh nenek yang namanya nenek kan sayang sama cucu. Sayang sama cucu, dan dia punya seorang paman, ya namanya paman kan tidak begitu memperhatikan karena anak ini mungkin agak nakal. Tapi nakalnya dia bukan karena kurang kasih sayang sih. Tapi karena apa Bu? Itulah karena kurang kasih sayang. Kalau saya setelah tahu, ini anak ini kurang kasih sayang, berarti saya bagaimana harus membimbing anak ini. Saya dengan kasih sayang, rajin lo masuk, dulunya enggak pernah masuk. Karena yang dulu enggak pernah masuk membuat keonaran, luar biasa berubah. Ini baru tamat waktu ini. Itu luar biasa berubah dia. Itu bangga buat saya ya, anak-anak yang dari tidak mau masuk jadi mau masuk. Saya bangga itu. Karena berdampak sekali itu. Berdampak. Memang kasih sayang itu luar biasa loh. Makanya saya katakan memang tidak bisa dengan kekerasan. Kalau kita dengan mendekati anak-anak dengan kasih sayang, maka dia akan mau. Kebaikan itu akan keluar dari anak-anak. Karena dari dulu pendidikan kita kan hanya dengan kekerasan. Dan menekan anak. Di saat kurikulum merdeka inilah kita mau mengedepankan potensi anak. Itu penyebabnya. Tetapi kan masih banyak yang bilang buruk kurikulum merdeka ya. Kalau bagi saya kurikulum merdeka is the best gitu ya. Kalau saya gitu ya, walaupun orang lain bilang jelek, tapi bagi saya karena saya sudah merasa mengajarnya memang dari dulu seperti itu, ya udah enggak masalah gitu. Ada perubahan paling itu tuh dikit gitu kan Bu ya, dan kan gitu di sana kita belajar. Setiap waktu itu perubahan yang terjadi, tidak bisa kita 5 tahun mendatang saya udah pensiun, anggap kita nggak tahu loh perubahan pendidikan itu apa, perubahan yang terjadi pada gen Z, gen selanjutnya itu apa. Kitalah yang harus ikut berubah, ikut adaptif dengan perubahan itu. Kalau kita tetap tidak mau adaptif, ya tidak maju-maju pendidikan kita. Kita harus adaptif, ya. Berarti dari sebelum sekolah sebelumnya kan Ibu juga kepala sekolah ya? Kalau di Satpam 3 Sukesada kepala sekolah, kalau SMP 3 Banjar
guru. Nah, berarti sebelum kepala sekolah kan pindah kan tuh Bu ya, sekarang ke SMP 1 Sukesade. Pasti guru-guru yang di sana tuh nggak rela deh Bu ya. Aduh, ibunya pindah gitu sekarang. Tapi kan yang namanya waktu ya. Iya. Waktu itu pasti ada gitulah. Yang namanya pensiun itu pasti ada ya. Kalau tidak pensiun, yang namanya kita menduduki suatu tempat pasti akan tergeser, itu ada gitu loh. Ya, mau tidak mau kan harus kita siap diterima. Dan saya sering mengingatkan guru-guru saya bahwa jangan pernah takut dengan perubahan, itu aja sih pesan saya. Terutama untuk guru-guru muda, bahwa kalau apapun kurikulum yang diberikan oleh pemerintah itu pasti kurikulum yang terbaik, tidak ada yang jelek. Oke, berarti jangan pernah takut sama perubahan. Iya, itu konsep saya. Saya apapun tidak pernah takut perubahan, karena yang perubahan itu pasti menjadi lebih baik. Lebih baik lagi. Oke. Nah, Rina mau bacain lagi nih Bu, pertanyaan dari fans Setia Radio Barong yang sudah masuk lewat DM Radio Barong. Nah, kalau yang sekarang ini apa sih yang menjadi fokus utama dalam pendekatan pembelajaran di SMP 1 Sukesade? Kalau kami di SMP 1 Sukesade itu pembelajarannya berdiferensiasi. Dan menggunakan digital. Satu, karena berdiferensiasi itu kan ada 3 tahapan, yaitu konten, kemudian proses, dan produk. Di kontennya apa yang harus kita lakukan? Itu adalah misalkan mengajarkan anak melalui video-video, kemudian melalui gambar, itu kan juga konten. Kita berbicara, memberikan materi juga konten. Kemudian di proses kita membentuk kelompok. Awalnya kan harus asesmen ada, asesmen awal pembelajaran, bentuk anak-anak. Apakah dia melalui gaya belajar yang akan kita bentuk kelompoknya, ataukah melalui kognitifnya? Kalau melalui kognitif, di sana nanti ada kelompok murid yang high, middle, dan low. Kalau dia melalui gaya belajar, di sana ada kinestetik, ada audio, dan ada visual. Itu harus kita bedakan cara pembelajarannya. Itulah yang dinamakan dengan berdiferensiasi. Kalau kami di SMP 1 Sukesade, kami menggunakan asesmen kognitifnya, diagnostik kognitif, yaitu membentuk yang di tesnya itu ada high, middle, ada low. Yang kami dampingi banyak adalah yang low. Kalau yang high udah tinggal memberikan pengayaan yang bagus. Yang sedang tinggal kita dampingi sampai di mana dia. Yang harus diajarkan tuntas itu yang low banget gitu. Itu sistem di kami. Sehingga kalau di kami, anak-anak kami biasa belajar dengan Chromebook. Ya, dengan seperti laptop ya, Chromebook udah belajar. Anak-anak udah biasa mencari konten-konten sendiri, membuat kuis sendiri. Sehingga anak-anak kami memang kreatif kepada murid itu berpihak kepada murid luar biasa. Apa keinginan murid? Anak-anak mau belajar pakai apa? Mau pakai Chromebook? Ya, ayo kita belajar tentang ini. Sehingga anak-anak bisa memakai Canva dia. Iya, pakai buat PowerPoint ya Bu ya. Buat PowerPoint, mau buat Word, mau buat apa aja cerita dari Canva itu bisa. Kemudian dia juga buat kuis dari Canva. Udah biasa di anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami kalau untuk digital udah luar biasa. Pembelajaran ini strategi-strategi yang harus diterapkan oleh guru-guru kami biar anak-anak tidak bosan. Karena yang menyebabkan anak-anak bosan itu kan gurunya tidak berstrategi yang baik. Sehingga kami, ayo Bapak Ibu, kita punya Kombel loh, komunitas belajar, lakukan strategi apa yang baik buat Ibu. Sehingga kami tidak seperti saklek gitu ya, saklek dengan satu seperti alur merdeka, enggak.
kami menggunakan model-model pembelajaran yang lain. Karena kalau pakai alur merdeka agak kaku anak-anak. Sehingga kami ada menggunakan model pembelajaran PBL, kemudian ada juga window shopping, sehingga anak-anak kami bahagia belajarnya. Karena dengan model-model pembelajaran itu anak-anak sambil bermain, sambil belajar. Kan senang. Seperti itu kalau di teknik kami. Ya. Apalagi sekarang tuh kan emang sosial media, semuanya di sosial media gitu Bu ya. Jadinya buat apa-apa dia pasti sedang ngedesain lah. Dari sana jadi kemampuan anak tuh kita tahu lebih banyak. Oh nih dia misalnya kurang di ngomongnya, speakingnya, tapi kalau buat desain dia jago banget. Tapi kalau gitu, anak-anak kami berbicara luar biasa. Karena kami latih di P5. Oh, di P5. Kalau di kami P5 itu tidak harus produk Bapak, Bu, Dek. Kalau di kami itu adalah mengajari anak-anak kritis dan bernalar kritis. Sehingga kalau anak-anak kami public speakingnya luar biasa. Karena waktu kami audiensi dengan Sekda seprovinsi Bali dari Google, anak kami berbicara santai banget. Apa yang terjadi? Itu Google, manajer Google Jakarta dan manajer Google dari Australia itu yang bicara. Bu, anak ibu sangat luar biasa cara berbicara, akan menjadi orang yang besar. Karena di kami udah biasa kalau di P5 itu anak-anak menampilkan hasil karyanya sendiri. Tidak kami harus, loh anak-anak ini silakan buat kalau gaya hidup berkelanjutan, buat ekobrik, enggak. Kami prosesnya dulu, anak-anak yang mencari, kemudian dampaknya kan apa, ada seperti itu. Ini juga Bu ya, suara demokrasi gitu ya. Nah itu mereka melakukan apa Bu? Kalau kami Suara Demokrasi melakukan pemilihan ketua OSIS. Tapi kalau di kami betul-betul seperti pemilu. Oh gitu, wah seru banget ya. Anak-anak yang menentukan sendiri. Ada pokoknya segala yang tentang pemilu itu, pencatatan apa semua seru, anak-anak juga suka dia. Tapi sebelum itu kan kita harus mengajarkan anak-anak apa fungsinya suara demokrasi itu apa, sehingga dia memaparkan hasil-hasilnya, hasil diskusi sama anak-anak gitu. Terakhir actionnya baru pemilunya. Kan di sana ada berapa 90 jam per satu semester dengan dua proyek. Di sana anak-anak bisa. Wah, keren sekali. Kalau saya katakan luar biasa anak-anak sekarang. Karena jangan diremehkan, jangan katakan wah anak-anak sekarang enggak. Kalau dia disuruh membuat suatu alur cerita dengan gayanya dia sangat banyak, luar biasa. Ide-idenya semuanya tertuangkan ya Bu ya. Kreatif jadinya. Tapi kembali kalau kita mau memanfaatkan anak-anak, artinya beri ruang anak-anak. Terkadang P5 itu salahnya kan guru yang punya ruangnya. Kalau di kita bukan guru yang punya ruang, guru hanya sebagai fasilitator. Sudah guru mengarahkan saja. Kalau guru yang punya ruang tuh maksudnya kayak gimana Bu? Terkadang kan terpusat masih di guru, lo anak-anak ini lo yang kita buat, ujuk-ujuk langsung pentas gitu loh. Tidak berproses. Padahal keinginan dari P5 itu adalah ada prosesnya, karena membentuk profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Misalnya kayak sekarang itu ada pementasan apa aja Bu di SMP 1? Misalkan kalau kita ingin di di gaya hidup berkelanjutan, kita ingin bukan di gaya, di ada 7 ya. Itu penampilan pakaian adat daerah nasional Indonesia gitu. Nusantara ya. Kan beberapa sekolah mungkin langsung menampilkan. Nggak seperti itu P5 itu. P5 itu misalkan kearifan lokal gitu. Kita ajak Bhinneka Tunggal Ika lah untuk ini. Bhinneka Tunggal Ika itu kita ajarkan anak-anak. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika, apa tujuannya, itu anak-anak yang bekerja. Kita hanya memberikan LKPD.
LKPD ini seperti ini nanti dia bekerja, nanti dia diskusi, dia menyampaikan ini loh hasil saya, ada yang menyanggah. Iya. Berarti dia yang emang berpikir ya, kira-kira saya dapat busana dari Jawa gitu, misalnya kostumnya gimana. Kalau busana Jawa asalnya apa, pakaiannya apa, kemudian tujuannya apa, digunakan untuk apa, dia harus browsing gitu semua, cari dia. Akhirnya dia kan punya nalar kritis dia. Nanti dia menyampaikan, saya akan menggunakan adat Bali. Adat Bali itu ada untuk ini kan dia. Akhirnya dia tahu gitu. Seperti itu. Jadi kalau di kami ya seperti itu. Gitu. Anak-anak jadinya yang berdiskusi, yang mencari tahu gitu, Bu ya. Artinya dia kan kritis, saya harus di sini, saya harus di sini. Dia menemukan, itu yang kita hasilkan inquiry. Kurikulum Merdeka itu inquiry-nya sekarang. Dia yang menemukan, dia yang akan mempresentasikan. Jadi guru itu hanya menyediakan panggung, mungkin Bu ya, membantu. Seperti itulah. Kita hanya memfasilitasi apa keinginannya. Iya benar sekali itu, Bu. Oke, itu dia. Itu tadi pertanyaan dari Kak Gina ya, Bu ya. Lupa tadi disebutin. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Wisnu. Ibu, apa saja sih kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di SMP 1 Sukesade dan bagaimana siswa itu dapat terlibat? Kalau kami banyak ada ekstra ya. Cara keterlibatannya kami promosinya pada saat MPLS ini. Kalau MPLS hari ini kita punya tematik. Hari Senin itu tentang kurikulum, dari cara belajar, dari kemudian hari Selasa itu tentang P5, ya tentang proyek. Kalau hari ini itu tentang kekerasan. Kemudian besok itu adalah kesehatan. Lusa baru adalah tentang ekstrakurikuler. Nanti ekstrakurikuler itu akan ditampilkan. Wow, keren banget. Gitu ya. Cara kami ya. Anak-anak akan duduk di lapangan, kemudian yang pertama ekstra karate gitu. Masuk gurunya dengan pakaian karatenya anak-anak. Ini loh karate kita. Dia yang bergaya anak-anak kita mau bagaimana mau. Kemudian pencak silat juga begitu. Kalau di kami ada banyak, ada karate, kemudian ada pencak silat, kemudian ada juga sepak bola kecil itu futsal. Kemudian ada menjejahitan, kemudian ada lingkungan hidup, ada PMR, ada KS PAN, kemudian ada pramuka, kemudian juga ada bahasa Bali, kemudian masih banyak lagi dan ada digital juga. Kemudian ada jurnalistiknya, kemudian ada untuk mata pelajaran. Penggemar. Seperti penggemar matematika, penggemar IPA dan penggemar IPS. Masih banyak lagi ya. Jadi, seperti itu. Itu cara kami promosi di saat kelas 7 baru masuk. Berarti semua perform ya? Semua perform. Yang ngedance. Yang ngedance. Yang suka puisi, umpamanya ada yang di jurnalistik, ada puisinya, ada segala macam. Dia yang tampil itu. Sehingga anak-anak kelas 7 itu motivasinya ada. Bulu tangkis ya, bulu tangkis gitu. Waduh, ini bagus-bagus loh. Misal kalau di pencak silat dan di karate kami kan sering juara. Kan menyampaikan dia, ini loh saya juara gitu. Anak-anak yang suka silakan masuk di kami gitu. Orang dari kemarin udah latihan loh anak-anak kami untuk semangat banget ya mempromosikan ekstranya mereka. Seperti KS PAN saya bilang, ngapain? Latihan Bu, latihan ngedance untuk kan delay nanti hari Sabtu. Aduh, saya yang kepala sekolah nggak tahu ya. Luar biasa. Luar biasa semangatnya Bu sambil dibimbing dengan pembinanya. Pembina kami cuma ada 3 yang dari luar. Artinya karate, pencak silat dan futsal. Yang lainnya guru di dalam sekolah. Jadinya ada semangat untuk anak-anak. Besok mau dilihat banyak orang nih, mau tampil harus yang terbaik nih, gitu kan. Kalau dia latihan tapi nggak pernah tampil kan kadang ngerasa kayak untuk apa latihan, bosen gitu kan Bu. Tapi kalau kami tampilkan di saat kami ulang tahun.
Nah, itu ya. Misalkan tari ulang tahun, kemudian drama ya di ulang tahun. Pantomim ya di ulang tahun. Jadinya dia latihan itu udah ada tujuannya. Oh, saya kayak ini mau persiapan ulang tahun gitu, Bu. Kalau ya. pramuka kami kan lomba. Kan setiap Agustus ada lomba dari Kuarca Buleleng. Wah, bentar lagi nih, Bu ya. SMA 1 juga. Dan pramuka kami katakan juga luar biasa. Selalu dapat juara gitu. Wah, ya. Keren sekali. Kemudian masih banyak yang bisa diperjelas. Kalau ingin melihat, ayo datang ke SMP 1 Sukasada hari Sabtu dilihat. Wah, kita punya ekstrakurikuler apa gitu. Itu cara kami mengemas. Iya. Tidak hanya oh ini kita punya ekstra ini, enggak. Tapi aksinya langsung diperlihatkan gitu, Bu ya. Betul. Aksi nyata ya. Oke, itu dia jawaban untuk Kak Wisnu ya. Oke, ini ada dari Kak Dina. Bagaimana sih sekolah ini mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sehari-hari? Oh, digitalnya ya. Ya. Jadi kami karena punya Chromebook, itu semua guru itu menggunakan Chromebook. Di pembelajaran itu menggunakan Chromebook memutar video. Karena kalau di Chromebook beda dengan laptop. Kalau Chromebook itu kan sudah dengan akun belajar ID. Jadi YouTube-nya itu tidak YouTube yang lain-lain, YouTube tentang dunia anak-anak, dunia belajar gitu, seperti itu. Sehingga kalau memerlukan beberapa guru ingin menggunakan Chromebook untuk anak-anak, itu harus ada pinjaman. Karena kan Chromebook kami cuma 153, anak kami 800. Wow. Jadi kan harus ya kadangnya satu kelas pakai 5, dipakai per kelompok. Per kelompok satu gitu. Kalau memang untuk asesmen pinjam semua, tapi harus dari kemarin. Oh ya, harus nge-book isinya, Bu ya. Saya mohon minta pinjam Chromebook sebanyak 32 anak karena kami akan mengadakan asesmen. Sehingga asesmen kami sudah tidak menggunakan kertas, baik ulangan harian apapun, semua di Chromebook. Dan kalaupun kami sumatif kami itu berbasis web. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kalau ingin melihat pembelajaran kami berbasis digital, hampir setiap hari kalau lihat di tempat kami, murid-murid kami menjinjing Chromebook. Wow. Iya, karena biasa. Chromebook itu kan ditempatkan di suatu tempat di ruang komputer, anak-anak tinggal mengambil. Gitu. Gurunya, ayo anak-anak silakan ambil Chromebooknya. Karena sistem kami adalah sistem jinjing, tidak di lab, tapi anak-anak akan belajar di kelas membawa Chromebook. Kalau masalah LCD kami udah lengkap, artinya tiap guru sudah bisa menggunakan LCD itu. Ada nggak transisi yang dulunya itu kan belum pakai media sosial gitu, Bu ya. Terus sekarang dituntut untuk bisa menggunakan media sosial. Nah, transisinya itu ada guru yang mau, ada juga guru yang nggak mau kan. Aduh, ribet yang kayak gitu-gitu. Nah, di setiap sekolah pasti ada. Nah, itu gimana sebagai kepala sekolah Ibu menyikapi hal tersebut? Kalau saya katakan seperti itu, di saya masih ada 3 orang guru tidak bisa komputer ya. Tapi kan kita harus memahami. Beliau sudah umur dipaksa juga tidak mungkin. Tetapi tetap kami, kalau yang seumur-umur saya tetap saya berikan ruang untuk belajar. Tapi kan kembali kepada kemauan. Kembali ke tetapi kalau guru kami jumlahnya 45, itu 43 udah tidak ada masalah dengan penggunaan komputer, Chromebook, udah ada masalah. Tinggal 2 orang lagi. Itu yang memang harus di push banget ya. Ya kan kita harus memahami juga. Ya, tapi karena umur juga kan kita pahami. Untuk belajar itu dia udah
aduh saya udah nggak pengen dah belajar itu, alasan mata sakit lah gitu lah. Tapi karena kalau kita tidak mau belajar, akan ketinggalan Bu ya. Karena semua pakai sistem sekarang. Iya benar. PMM lah, kinerja lah. Tapi memang sih selama ini ada orang yang membuatkan gitu loh. Ada temannya di sini. Tapi saya tetap coba belajar, buka aja, nggak apa-apa, membuka, menutup dulu kan awalnya seperti itu ya. Kami karena sekolah digital itu masih ada 2 orang guru yang belum mampu. Oke. Kok dulu Ibu proses pembelajarannya tuh nyampe beberapa bulan Bu? Di mana? Di sekolah ini untuk menggunakan digital. Saya masuk di sana udah punya Chromebook, tapi belum digunakan dengan baik. Saya kebetulan punya guru yang memang juga luar biasa ya, Bapak Putu Yudi Darmawan. Beliau, Bu, bagaimana kalau kita begini? Luar biasa, ayo kita jalankan sama-sama. Kalau saya sendiri menentukan kan tidak bisa, memang harus punya teman yang untuk membuka ruang digital itu. Akhirnya waktu COVID kami pinjamkan Chromebook, 1 guru 1 Chromebook, itu sistem kami. Sampai di BPMP juga tahu. 1 guru 1 Chromebook, karena waktu itu udah punya Chromebook sebanyak 153, tidak ada murid, belum masuk kan muridnya 2021. Akhirnya 1 guru 1 Chromebook. Sehingga belajar lewat daring, lewat Chromebook semua. Kami tinggal menyediakan, karena Chromebook itu kan online. Kami tinggal memperbesar jaringan internet. Wah, luar biasa. Ya, yang dulunya hanya bayar 650, sekarang jadi 1.950.000. Wow. Seperti, tapi saya mau nambah lagi gitu loh. Untuk kan untuk melayani siswa juga. Iya, benar. Tapi ternyata, karena kalau kita nuntut siswanya bisa tapi kita nggak bisa, itu kan sama aja Bu ya. Sama dengan makanya kami punya waktu-waktu khusus memang untuk mengajari guru-guru. Kan kayak baru ada apa gitu, kami informasikan. Karena kami punya kombel, punya komunitas belajar yang memang setiap hari Sabtu 1 bulan sekali selalu aktif. Wah, keren. Bukan itu yang menggerakkan siapa Bu? Saya kepala sekolah ya. Dan itu sudah masuk di PMM. Wow, keren banget. Kombel kita. Karena apa? Karena tujuannya bukan sekedar nama yang masuk di PMM, tapi memang kombel kami bekerja dengan baik, yaitu berbagi praktek baik antar guru. Artinya guru-guru yang pandai menggunakan strategi pembelajaran, dia akan mengajar di depan, guru yang lain jadi murid. Wih, iya. Seolah-olah itu tuh beneran terjadi ya, murid ya itu ya Bu ya. Nanti guru-guru yang lain akan bertanya, saya kalau mau menggunakan itu bagaimana? Kan nanti saling belajar. Itu tujuan kombel. Sehingga di guru-guru kami udah biasa berbagi seperti itu, dan mengajarnya sudah menggunakan strategi yang baik dan pembelajaran berdiferensiasi. Wow, luar biasa ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita jeda dulu pakai lagu ya. Oke. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa.
dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama kita di sini ya, fans setia Radio Barong. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu, dari Dania. Nah, apa sih yang menjadi prioritas utama sekolah SMP 1 Sukesade dalam mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya setelah SMP? Wah, ini susah ya. Karena begini, kalau kita persiapkan kan memang dari kalau kita akademik, kita katakan akademik belum mampu ya. Output kami kalau akademik memang belum begitu mapan, karena anak-anak yang input yang masuk memang yang akademik kan pasti ke SMP 1 Singaraja kan, ke SMP 4 Singaraja, tapi yang non akademik kami punya. Itu ya, artinya apa yang kami bisa berikan buat anak-anak kami yaitu adalah tentang kemandirian. Anak-anak kami mandiri di dalam mengelola keinginannya sendiri. Itu kemandirian, karakter kalau dikatakan. Karena kalau akademik kami belum bisa menjanjikan. Tapi karakter, gaya berbicara, kemudian public speaking yang kami bisakan. Karena
kami punya anak yang masuk di SMA 1 hari ini, satu orang aja dapat public speakingnya luar biasa. Ke SMA 4 juga public speakingnya juga luar biasa. Karena kami memang mendidik anak-anak kami penuh dengan gaya bicaranya yang luar biasa. Ya memang melatih public speakingnya karena tujuan sekarang cita-cita anak-anak Gen Z itu tidak ada lagi menjadi seorang PNS. Kan pasti dia menjadi kapal pesiar kan gitu ya. Agar cepat menghasilkan uang. Jadi sekarang YouTuber, kalau kan YouTuber contohnya kan seperti Atta Halilintar. Dia kan tidak tamat SMP, tapi bisa punya uang banyak. Itu. Nah, anak-anak itu begitu yang menyebabkan sebenarnya tidak mau sekolah dengan baik kan, kecuali dorongan orang tua. Tapi mungkin sekarang kan banyakan konten kreator, jadinya mengharuskan kita untuk bisa public speaking yang benar gitu kan Bu ya. Makanya kami anak-anak kami didik seperti itu. Dikasih bagaimana cara mengungkapkan pendapat. Kemudian karena kami punya podcast di sekolah untuk literasi podcastnya itu siaran langsung. Berarti hostnya itu murid. Wah, tidak ada editing, tidak ada edit. Kami langsung di YouTube, cari YouTube Spensada, pasti pernah ketemu setiap sebulan sekali. Kami up to date kan, misalkan tentang galungan, tentang kuningan, kemudian tentang misalkan mau lebaran, apa tujuan? Ada anak-anak yang bertanya. Kami hanya mengasah wawasan anak-anak dengan literasi. Wah, keren banget itu Bu. Itu tujuan kami. Kami tidak bisa mengatakan akademik yang baik. Tapi tetap di antara 800 anak atau 244 anak yang keluar dari SMP 1 Kesada pasti ada yang terbaik. Pasti ada nilainya terbaik. Maka kita katakan bahwa tidak ada anak bodoh. Yang cuman di kami tidak mengedepankan ada anak yang terbaik, ada anak yang terjelek. Semua kami sama. Sehingga di kami tidak ada memberikan ranking. Tidak ada ranking berarti Bu ya. Iya sih, itu juga membuat semangat buat anak-anak ya Bu ya. Kalau kita tuh ya sama-sama belajar gitu. Kan soalnya kalau misalnya kalau ada ranking biasanya yang paling sering terjadi itu berantem. Entah berantem orang tuanya atau muridnya biasanya Bu. Anak saya pintar bisa nilainya begini. Apalagi tuh anak guru ya. Nah itu Bu. Kalau anak gurunya bodohan bisa nilai begini. Nah itulah artinya seperti itu. Kurikulum Merdeka ini juga tidak menentukan. Makanya tidak ada kompetisi. Tidak ada. Yang penting itu kolaborasi. Jadi anak-anak bagaimana menumbuhkan kerjasama anak-anak. Tidak ada rasa bersaing. Karena dengan kerjasama kan gotong royong itu akan tumbuh. Betul. Sedangkan nilai gotong royong kita itu udah mulai menipis semenjak ada ini kan ada medsos. Betul. Nilai kebersamaan anak-anak juga berkurang. Sehingga kalau kami punya anak-anak OSIS, anak-anak OSIS itu di kami jarang mau pulang jam 1, setengah 1, jam 2, jam 3. Dia di sana, di sana dia berkolaborasi sama teman-temannya, ngobrol lah. Tidak ada yang bermain HP, hanya ngobrol. Kalau saya tanyakan kok enggak pulang, iya Bu, daripada saya di rumah sendiri gitu. Enak kan jadi saya dia, dengan teman-teman di sekolah kan positif banget. Iya benar Ibu. Sehingga MPLS ini dialah yang merancang anak-anak OSIS kami. Luar biasa. Makanya udah seperti ini ya, kayak WO gitulah ibaratkan ya Bu ya. Udah bisa mengatur. Cuman kami dampingi. Ayo anak-anak, apa temanya? Makanya kalau temanya Be Brave in Start, bahwa indah seperti bintang di kami gitu loh. Anak-anak yang buat bukan kami. Mungkin sekolah lain MPLS-nya tidak bertema, kami bertema seperti itu. Yang menggagas adalah anak-anak kami. Anak-anak kami yang mengungkapkan pendapat. Boleh nggak? Saya lepas loh. Itu adalah bagian kesiswaan saya dengan anak-anak. Dan terus kesiswaannya ngomong, Bu, anak-anak ingin seperti ini temanya, silakan. Yang penting apa materi yang diberikan oleh Kemdikbud kita laksanakan. Jadi memberikan pengembangan buat anak-anak. Berani dia mengemukakan pendapat. Pendapat saya dipakai. Dia merasa dihargai juga. Itulah menghargai potensi anak-anak. Emang begitu. Karena kita berpihak kepada
murid sekolah penggerak. Iya. Oke. Iya. Nah, Bu, untuk closing statement ada nggak yang mau disampaikan? Mungkin yang nonton ini fans di Radio Barong ada guru-guru, ada siswa juga. Nah, ada nggak yang mau Ibu sampaikan? Closing statementnya ya, Iya. sedikit aja, bahwa jangan takut dengan perubahan. Wow. Perubahan itu membuat kita menjadi lebih maju. Oke, ya jadi buat fans Tia Radio Barong itu dia closing statement dari Ibu Silvi ya. Lisvi, sorry. Sering kebalik. Oke, kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Makasih ya Ibu. Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu